Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah diatur dan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Rezeki sudah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah seharusnya kita bekerja keras untuk menjemput rezeki sambil berdoa pada Allah. Setiap orang memiliki takaran rezeki yang berbeda-beda. Namun Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang berbeda. Tapi kerja keras juga diperlukan untuk membuka pintu rezeki dibarengi dengan amalan-amalan. Sebagian orang mendapatkan rezeki melimpah dalam hidupnya, tapi tidak jarang pula rezeki tersebut akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diharuskan untuk mengusahakan rezeki dengan ikhtiar dan tawakal. Meski sudah sering mendengar istilah rezeki dan harta, tapi masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara rezeki dan harta. Kedua istilah tersebut mungkin terlihat sama, tapi jika kita telaah bersama, keduanya memiliki makna yang berbeda. Harta mengacu pada materi yang kita miliki, seperti uang, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan rezeki yang artinya lebih luas, yakni apa saja yang bisa kita nikmati dan tidak selalu dalam bentuk materi. Seseorang yang memiliki harta melimpah belum tentu bisa menggunakan dan menikmati harta tersebut. Harta sedikit maupun banyak tidak menjamin seseorang dapat menikmati. Apalagi sifat dasar manusia yang terus merasa kurang dan tidak akan puas. Selain harta yang bisa digunakan dan dinikmati, bentuk lain dari rezeki adalah kebahagiaan, teman baik, tetangga ramah, pasangan setia, kesehatan, rumah tangga harmonis, dan lain sebagainya yang membuat hati merasa lebih nyaman dan mengingat Allah Subhanahu wa taala selalu. Pembahasan lebih mengarah pada rezeki, jadi tidak hanya terbatas pada harta. Jodoh, maut, dan rezeki merupakan sesuatu ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini, setiap manusia memiliki takaran rezekinya masing-masing. Jadi tidak perlu iri dengan rezeki yang dimiliki orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini, sehingga rezeki yang sudah ditetapkan merupakan yang terbaik untuk hambanya. Meski rezeki sudah diatur sejak kita masih dalam kandungan, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan. Karena rezeki tidak bisa datang sendiri atau secara tiba-tiba. Perlu adanya usaha yang harus dilakukan untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat bagaimana usaha hambanya dalam menjemput rezeki. Apakah dengan sungguh-sungguh atau bermalas-malasan? Bisa saja Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh, meski rezeki telah diatur. Selain itu, rezeki tidak akan tertukar dengan orang lain karena rezeki yang kita terima adalah yang Allah berikan. Sebagai manusia tidak boleh merasa putus asa ketika mengalami kesulitan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan jalan bagi hambanya yang mau berusaha dan berpasrah padanya. Sebagai penguasa bumi dan langit, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin rezeki bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Meski begitu harus menyadari bahwa rezeki tidak bisa datang sendiri. Jadi susah seharusnya kita berusaha mencari dan menjemput rezeki tersebut. Rezeki sedikit maupun besar rasanya tidak akan cukup jika tidak mendasarinya dengan rasa syukur. Rezeki kecil dan penuh keterbatasan masih bisa mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mungkin mengalami kesulitan dalam mencari rezeki berupa harta benda, tapi tidak perlu khawatir karena Allah telah memberikan jaminan kepada semua manusia bahwa mereka akan mendapatkan rezeki jika mau berusaha. Rezeki bisa datang dari mana saja dan kapan saja, jadi jangan berputus asa ketika menjumpai kesulitan dalam mencari rezeki. Bisa saja saat mengalami kesulitan, tiba-tiba tetangga memberikan rezeki yang tidak disangka. Misalnya makanan, pekerjaan, sedekah, dan lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha penguasa bumi dan langit. Jadi setiap manusia sudah mendapatkan jaminan rezeki dengan kadar yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menjemput rezeki sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam Islam sudah seharusnya kita menjalani kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga lebih sesuai dengan ajaran agama. Jika belum memahami datangnya rezeki pada setiap orang yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayat ini akan menjelaskan. Bukan hanya satu atau dua ayat, banyak pembahasan tentang rezeki sudah ditetapkan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang bisa dijadikan pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Kemudian di ayat lain, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka ialah perbuatan dosa besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Dan dalam ayat lain, dan tidak satu makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat persimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauful Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya awal Allah ciptakan setelah arsy, air dan angin adalah kalam, pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Kemudian di dalam hadis riwayat Baihaqi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat dan bertakwalah kepada Allah. Wahai sekalian manusia, carilah rezeki dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Dengan penjelasan ayat tersebut pasti sudah memahami bahwa rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi tidak perlu risau dan khawatir, namun jangan lupa untuk bekerja keras dan terus berdoa agar pintu rezeki terbuka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rezeki, jodoh, dan maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diatur semenjak manusia lahir di dunia. Sebagian orang mungkin salah paham dengan maksud rezeki sudah diatur atau sudah ditentukan. Setiap manusia mungkin sudah memiliki kadar rezekinya masing-masing. Tapi bukan berarti kita hanya menengadah tangan dan menunggu rezeki itu datang. Pada dasarnya rezeki tidak bisa datang dengan sendirinya, melainkan rezeki akan datang pada mereka yang bekerja. Sebelumnya kadar rezeki seseorang mungkin terbatas pada mencukupi kebutuhan pokok, tapi jika ia mau berusaha dan bekerja keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan di setiap langkahnya mencari rezeki sehingga bisa berlipat lagi. Orang yang bermalas-malasan rezeki akan kesulitan untuk mendatanginya sehingga dibutuhkan usaha dan berdoa. Sebagian besar orang sukses dengan rezeki melimpah. Mereka rela bekerja keras pagi, siang, dan malam sehingga rezeki yang datang lebih besar. Iringi usaha dan bekerja keras ini dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan amalan untuk membukakan pintu rezeki. Bekerja juga harus didasari dengan ibadah agar rezeki yang didapatkan lebih berkah sehingga mendatangkan manfaat. Bukan hanya bekerja keras dan berdoa, masih ada amalan lain yang bisa dilakukan untuk membukakan pintu rezeki agar semakin lebar. Salah satunya adalah sedekah atau berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan, sehingga rezeki akan lebih berkah. Rezeki yang kita dapatkan dalam hidup bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada juga bagian dari orang lain yang harus diberikan. Meskipun prinsip sedekah adalah memberikan sebagian harta pada orang lain, tapi percayalah bahwa rezeki kita tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan kepada siapa saja yang bersedekah bahwa rezeki akan terus mengalir, bahkan berkali-kali lipat dari apa yang diberikan. Memberikan sedekah tidak perlu melimpah, tapi ikhlas dan istiqomah dalam bersedekah menjadi hal yang penting. Seberapapun rezeki yang kita sedekahkan tidak menjadi masalah jika kita melakukannya dengan ikhlas dan berusaha istiqomah di kemudian hari. Meski begitu, sudah seharusnya kita memberikan sedekah dengan jumlah yang pantas dan sesuai kemampuan. Tidak perlu khawatir rezeki akan berkurang karena rezeki sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan sedikit mengenai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.